Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I'anatul Irwana, NIM 2041050200022. Di sini saya akan menjelaskan atau menanggapi materi mengenai inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Yang pertama, definisi inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Kemudian macam-macam inflasi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Ada inflasi merayap, di mana inflasi di bawah 10% setahun. Kemudian ada inflasi menengah, antara 10-30% setahun. Kemudian ada inflasi tinggi, di mana inflasi lebih dari 30% atau bahkan di atas 100% setahun. Kemudian yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Kemudian yang kedua, ada inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Kemudian yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Ada inflasi yang berasal dari luar negeri, ada juga inflasi yang berasal dari dalam negeri. Kemudian sebab-sebab inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan. Inflasi ini dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Kemudian yang kedua ada inflasi penawaran. Inflasi ini disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Kemudian yang ketiga ada inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost pass, atau inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Kemudian lanjut pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Ada natural inflation. Natural inflation ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Kemudian yang kedua ada human error inflation. Pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Kedua, pajak yang berlebihan. Kemudian apa sih dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam? Dampaknya yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja. Dan yang terakhir, mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif. Kemudian, kebijakan fiskal. Apa sih tujuan dari kebijakan fiskal itu? Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Kemudian kebijakan moneter. Bank sentral harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.